Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GB Lantera. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Oktober. Sudah ke bulan ke-10 di tahun 2022 ini. Masih belum ada kata terlambat saat kita mau merubah kehidupan kita. Mungkin kita belum mencapai apa yang menjadi resolusi tahun 2022. Jangan pernah takut. Karena masih ada Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Kita mau datang kepada Dia. Karena dialah yang memiliki besar anugerah bagi setiap kita. Mari kita mau datang kepadanya. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kami Yesus Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamat. Segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamat. Segala kelimpahan,
Sebab hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu saja Tuhan, kami ada di tempat ini. Hingga kami Tuhan bisa berdiri menghadapi setiap badai kehidupan kami. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu saja. Saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, pujian dan penyembahan kami yang dari hati kami Tuhan. Hanya untuk Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami berkenan bagi-Mu Tuhan, dan menjadi dupa yang harum bagi kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik Bapak Ibu. Kita tahu ini kita harus selalu mau budayakan dari warisan dari leluhur ya, dari Indonesia, dan ini adalah ciri khas Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional bagi Bapak Ibu di rumah. Kita percaya kita akan diberkati lebih lagi di akhir-akhir tahun ini, di 2 bulan terakhir ya, masih Oktober, November, Desember, ada 3 bulan terakhir. Kita tahu Tuhan akan memberkati kita dan melimpahkan kasih-Nya bagi kita. Amin. Sebab kita akan diberkati lebih lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab banyak kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yeay. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Katakan dengan iman. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita percaya kita sudah diberkati Tuhan. Kita mau datang lebih dalam lagi pada Tuhan sebelum kita mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita mau datangkan, nyatakan, Engkaulah Bapa dan sahabatku. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Seperti di kami Tuhan.
Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku, kaulah yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah kau
Ya Tuhan. Satakara Basika. Sampai hari ini kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah, mencari dan menangkap kita untuk menjadi umat-Nya. Sampai hari ini kami ada itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Bapa, di saat kami kadang berpikir tidak ada masa depan, saat kami kadang lemah, saat kami berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, di situ justru Engkau malah mencari kami, Engkau malah tidak pernah menyerah untuk menyadarkan kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Sampai pagi ini kami tetap sadar Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian turun atas kami, ajari kami Tuhan lebih lagi jadi orang yang dewasa, jadi umat-Mu yang dewasa. Sehingga kami suatu hari sampai kapanpun Tuhan, kami ini sanggup menyukakan hati-Mu. Kami terus mau Kau didik kami, membuat iman kami terus lebih berbobot lagi. Sampai suatu hari kami memimpin banyak orang sesuai dengan kehendak dan tujuan-Mu saja. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi ini, biarlah apa yang daripada-Mu saja yang boleh ada dalam kehidupan kami. Biarlah yang bukan daripada-Mu kami tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua yang mau dibentuk Tuhan, mau lebih dikasih lagi, mau lebih dibuat bobot iman kita lebih bertambah, mau dibawa lagi lebih ke arah kepadanya. Bagi kita yang mau kita katakan dengan iman kita, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita masuk ke minggu pertama di bulan Oktober. Saya percaya ini menjadi motivasi yang luar biasa. Kita harus benar-benar fokus lagi, lebih dengan hikmat lagi kita menyelesaikan akhir tahun ini, tinggal beberapa bulan lagi dengan sukacita yang dari Ilahi. Saudara, saya ingin mengingatkan beberapa hal yang pernah kita sharingkan beberapa minggu yang lalu. Anda harus ingat bahwa keberhasilan dan kegagalan suatu keluarga, keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi, baik Anda di keluarga Anda memimpin di komunitas sel, Anda memimpin sebagai ketua kelompok di sekolah, di universitas, di kantor Anda sebagai ketua kelas, ketua OSIS, Anda sebagai supervisor, manajer, direktur, apapun saudara, keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi yang dari kecil dari sebuah keluarga, ingat baik-baik, sebenarnya berhasil dan tidaknya, biang keroknya adalah Anda dan saya sebagai pemimpinnya, saudara. Pemimpin itu sangat memegang, sangat vital dalam sebuah tim. Loh, saya tuh masih dalam keluarga, saya sebagai anak Pak, sama, Anda menjadi peran yang penting dalam keluarga. Bagaimana Anda bisa belajar memimpin kalau dalam keluarga Anda sebagai seorang anak, Anda tidak belajar menjadi pengikut, menjadi apa yang dibimbing oleh orang tua Anda tidak mau berusaha untuk belajar banyak. Itulah kenapa banyak orang yang langsung dibonsai, di-upgrade jadi pemimpin. Kemarin waktu ibadah pagi saya nggak bisa hadir karena kebetulan satu malam itu saya sakit, saudara, tiba-tiba muntah-muntah, itu saya khawatir dari jam 9 pagi, 9 malam, kita doa nggak ada apa-apa, mulai jam 10 sampai jam 4 itu, waduh, nggak karuan sih, saya berpikir, wah jangan-jangan jantung, keringat dingin keluar, muntah-muntah, wah nggak karu-karuan. Sampai anak saya bangun jam 4, standby menyiapkan mobil dan koper siap diangkat pergi ke rumah sakit. Jam 4 saya doa, Tuhan, serasa katek loro-lorohan, mati Tuhan, aku wis siap. Tiba-tiba waktu saya nyanyi lagunya, saya lupa, saya nyanyi jam 4, ada suara pelan, kamu sembuh. Nah, saya berhasil nutup mata dan tiba-tiba tidur sampai jam 6. Istri saya sudah standby, nggak tidur 2 jam, standby soalnya begitu mutas langsung bawa gitu kan. Sampai jam 6 istri saya nungguin anak saya sampai menteleng 2 jam gitu kan. Akhirnya saya bangun, buka mata saya, anak saya tanya, Papa jadi ketua kurjo. Lah Papa kok enggak muntah lagi ya? Coba tak makan roti ya. Loh enggak muntah, coba minum, enggak muntah. Mau saya paksakan kebaktian, istri saya ngomong enggak usah, tadi malam jam 2 sudah saya WA ke Pak Andrian katanya. Saya mau paksakan diri masih lemas saudara, karena enggak tidur kan cuma 2 jam.
Itu pun juga kacau semua gitu. Akhirnya saya cancel ibadah pagi, Pak Andrian membawakan. Pada saat ibadah sore saya tanya, saya ngomong ke jemaat, kalau seandainya kita semua saya buatkan kartu nama dengan jabatan direktur semua, komisaris, minimal general manager, apakah Anda yakin Anda punya pengaruh buat tim Anda karena Anda sebagai pemimpin? Seandainya sekarang ini Anda berhasil mengeprint kartu nama sendiri, memberikan jabatan buat diri Anda dan saya sendiri. Seorang CEO, CFO, apapun lah, direktur, komisaris, gembala sekalipun. Pertanyaannya, apakah Anda yakin Anda sebagai pemimpin bisa membawa tim Anda menuju sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara, yang perlu Anda pahami bersama dengan saya juga belajar setiap orang itu bisa memimpin, pasti bisa memimpin, tapi perhatikan dalam skala yang berbeda. Kepemimpinan itu bukan soal jabatan masalahnya. Kalau cuma soal jabatan kita buat kartu nama sendiri nggak ada masalah. Bukan cuma soal jabatan, tapi soal pengaruh, saudara. Itulah kenapa kalau pengaruh Anda itu membawa ke arah keduniawian, Anda ngomong malah membuat semuanya tim Anda jadi khawatir, Anda ngomong membuat semua jadi negatif. Apakah bisa tim yang dipengaruhi oleh omongan negatif, hawanya hawa aura negatif, kemana-mana isinya ngerumpi orang lain? Apa bisa Anda bawa mereka sesuai dengan kehendak Tuhan? Enggak bisa. Saudara, saya punya sebuah cerita bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti loh saudara. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti mencari, tidak pernah menyerah mencari dan menangkap kita untuk jadi umatnya. Ada ungkapan selama ini kita belajar, saya belajar nek watuk iku iso diobati, tapi nek watak iki digawa mati. Watak iku digawa mati. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau bukan karena Tuhan ya benar. Watake ngono ya pancet ngono ae. Tapi kalau itu diubah Tuhan tuh beda loh saudara. Seorang yang bernama Oscar Cervantes, dia dipenjara 17 kali loh. Wong saya punya teman dipenjara sekali aja jaluk banding, di sini kerjaannya banding kayak. Oscar Cervantes itu sudah penjara 17 kali karena melakukan berbagai kekerasan dan kejahatan. Para psikiater yang melayani para tawanan di penjara ini mengatakan sudah membuat sebuah pernyataan bahwa kondisi Oscar ini tidak tertolong lagi. Itu statementnya psikiater, 17 kali di penjara, berbagai kekerasan dan kejahatan. Ternyata psikiater itu keliru saudara. Ketika terbebas dari penjara, yang katanya watak digawa mati, watak dibawa mati. Ternyata setelah Oscar bebas dari penjara, ia bertemu dengan orang tua yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Sekarang saya tanya, orang tua mana yang ketemu sama narapidana tidak takut? Ya pasti takut. Tapi kalau bersama Yesus, ngapain Anda takut saudara? Mereka yang butuh Anda itu butuh Anda ceritakan tentang Yesus, enggak perlu Anda takut sama mereka. Untung dia ketemu sama orang tua yang mau bersaksi tentang Yesus Kristus. Oscar memutuskan untuk beriman kepada Kristus dan ia berubah menjadi orang yang lemah lembut, saudara. Saya percaya orang yang diubahkan hatinya itu kunci dari segala kehidupan. Orang yang mau rendah hati, mau melembutkan hatinya, mau rendah hati. Saya sudah rendah hati Pak. Kalau Anda sampai hari ini ngomong saya sudah rendah hati, berarti Anda belum rendah hati saudara. Loh kok bisa Pak? Karena Anda sampai ngomong saya sudah rendah hati, itu artinya Anda belum rendah hati saudara. Saudara, orang yang rendah hati itu ia mau mendalami firman Tuhan sampai ia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Jadi standar rendah hati kita tuh harus dibawa lebih rendah lagi, saudara. Setuju katakan amin.
Akhirnya Oscar merintis pelayanan penjara di Soledad, California, Amerika Serikat. Pada mulanya ketika orang melihat Oscar Cervantes, kebanyakan orang berkata apa? Dia enggak mungkin bertobat. Enggak ada harapan bagi dia untuk mengalami perubahan. Enggak usah didoakan, percuma kata orang-orang. Saudara, apakah Anda lupa ketika jemaat mula-mula melihat kebengisan Saulus? Loh, Saulus ini bengis, saudara. Mereka pun juga berpikir yang serupa tentang Saulus. Orang brutal macam koyok ngono, macam itu tidak akan mungkin mengenal Tuhan, brutal. Pribadi yang haus darah kayak Saulus, mana bisa dipulihkan lagi. Nyatanya Anda baca di Alkitab yang sama, di Alkitab Anda dan saya, nyatanya Tuhan enggak pernah berpikir seperti itu. Dia malah melihat Saulus sebagai rasul yang penuh dengan kasih karunia, saudara. Pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus mengubah Saulus secara radikal. Dan juga mengubah Oscar secara radikal. Saudara, setiap kali kita melihat seorang sudah layaknya seperti buluh yang patah terkulai, marilah kita belajar beri semangat. Itu pemimpin. Bukan sudah patah terkulai, nasib mungkin sebuah kali, kere selama ini. Waduh, sekalipun Anda tahu tuh bakalnya enggak karu-karuan, Anda doakan, katakan dengan iman, saudara. Lawang Yesus aja subuh yang pudar nyalanya loh. Itu bukan berarti pasti mati kok, saudara. Itulah kenapa orang yang penuh dengan kelemahan dan dosa tidak menandakan bahwa ia tidak mungkin berbalik arah. Katakan, saya walaupun dosa dulunya, saya ini pendosa. Saya ini sanggup berbalik arah. Teruslah berdoa bagi mereka. Lah orang tuaku, Pak, wis talah berdoa buat orang tuamu. Anakku kai, wis talah berdoa saja. Teruslah berdoa bagi mereka, bahkan beri kesempatan dan terus motivasi pada mereka. Nantikan Tuhan mengubah hidupnya. Saudara, saya cerita, hidup itu ada namanya rumus BCD. B, C, D. B itu birth, birth itu lahir. Orang lahir tuh nggak bisa memilih dari mana dia dilahirkan. Kaya, miskin, cukupan, kulit putih, merah, kuning, hijau, nggak bisa milih, lahir ya lahir. Kita nggak bisa milih orang tua mana kita mau dilahirkan. Tapi mohon maaf loh saudara kalau kata-kata saya agak gimana gitu ya. Tapi bagi saya anak haram sekalipun tuh kalau dikasih nyawa sama Tuhan tuh itu yang terbaik dari Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Berarti lahirnya kita nggak bisa tahu, kita ini anak haram padahal juga nggak tahu. Tapi ada yang namanya C, kalau birth itu lahir, C itu choice. Ada choice di sana, Anda mau jadi narapidana 17 kali penjara ya monggo, sakit seakan nggak apa-apa loh. Anda mau keluar dari Tuhan, isinya duniawi terus, lah ya nggak apa-apa loh, silakan saja saudara. Itu choice Anda, manusia diberikan free will. Tapi ingat, ada kalau hidup terus nggak mungkin kan, pasti ada yang namanya death, mati. Matinya kayak apa? Ya main EKTH saudara. Makanya pilihlah hidup di dalam Tuhan yang juga katakan amin. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah untuk mencari kita. Karena dia tahu kesempatan kita untuk berubah itu selalu ada. Cuman saran saya jangan ngomong gini, mengkorak wis, aku kan ono waktu, usiaku masih 30, nges kira-kira 55 gitu kan, siapa tahu bar pensiun 56 meninggal dunia, kan ada waktu untuk bertobat setahun kan masuk surga. Iya, nek usia Anda 30 meninggalnya 56, lah 30 meninggalnya 30 setengah. Manusia nggak pernah ada yang tahu. Saudaranya istri saya habis layat ke Semarang di salah satu rumah duka, pulang ke Jakarta, kecapean. Malamnya sama-sama kayak saya, keringat dingin, muntah, lemes, karena itu dia tinggal di lantai, bukan lantai 1, lantai agak tinggi, lantai 3 atau lantai 5 saya nggak tahu, lantai agak tinggi, dipanggil ambulan, wis kadung lemes, meninggal.
Pas meninggal gotongnya setengah mati. Makanya kalau Anda punya rumah tuh kalau lantainya lebih dari 1, ya kalau bisa ada liftnya. Bayangkan kalau saya meninggal di lantai 2, sing gotong sopo saudara? Gelindingke paling. Sopo sing kuat? Saya hidup aja gak ada yang kuat, apalagi saya meninggal gitu kan. Bapak tuh ngomong kayak gitu loh, memang saya sudah siap saudara. Ingat baik-baik, Matius 12 ayat 20, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi saran saya, kalau Anda tahu manusia itu diciptakan menjadi pemimpin, katakan sama-sama dengan saya diciptakan menjadi pemimpin. Kalau Anda tahu Anda diciptakan sebagai pemimpin, menjadi pemimpin, saran saya demi kasih Tuhan saya berdoa Anda paham, maksimalkan potensi diri Anda capai saat kita masih hidup. Maksimalkan saat kita masih hidup, jangan ngomong mengko nek wis sedak mati wae. Terlambat, Saudara. Kalau Anda memaksimalkan tuh potensinya saat kita masih hidup, jangan nunggu pas mati. Kita sudah bahas sebagai pemimpin itu kita dibawa Tuhan untuk berkuasa. Saya nggak mungkin ulangi, Anda bisa lihat YouTube channel GBI Lantera dengan judul Pemimpin Rohani bagian 1 dan 2. Hari ini kita bahas bagian yang ketiga. Menjadi pemimpin itu artinya menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi pemimpin itu kita jadi garam dan terang dunia. Artinya kita memberi dampak positif. Ingat, pemimpin bukan jabatan. Pemimpin itu pengaruh, dampak. Dan pengaruhnya, dampaknya itu positif bagi lingkungan. Wahyu 2:5, kita akan memerintah sebagai raja selamanya. Saudara, saya hanya mengingatkan saja gitu ya. Jadi pemimpin itu seorang yang punya pengaruh untuk menggerakkan orang lain, menggerakkan tim Anda kepada satu tujuan, yaitu tujuan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa landasan kepemimpinan sekuler itu berbeda dengan landasan kepemimpinan rohani. Landasan kepemimpinan rohani yang harus dimiliki seorang pemimpin, Anda masih ingat yang pertama apa? Alkitab sebagai landasan utama. Yang kedua, mengandalkan Allah. Ingat, berdoa kepada Bapa, minta selalu penyertaan Tuhan. Jangan ngikir konsep, pakai konsep awake dhewe. Enggak pernah gadok, Bos. Itulah kenapa saya sharing di pemimpin rohani bagian kedua, founding father dari GBI, Gereja Bethel Indonesia, Dr. H.L. Senduk, atau orang kenal dengan Om Ho. Masih ingat? Seorang pemimpin rohani harus mengingat prinsip, dengar betul, saudara. Anda dengarkan yang rekaman yang lalu, yang bagian kedua. Dengar betul. Yang ketiga, landasan kepemimpinan rohani yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang hari ini saya bahas, yaitu rendah hati, saudara. Mari kita baca Mazmur 25 ayat 9. Sebelum Anda melakukan sama-sama bersama kita perjamuan kudus, saya ajak Anda untuk sama-sama kita introspeksi diri kita, lihat ke dalam. Kita baca di Mazmur 25 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Tuhan, I-nya besar, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Enggak pernah orang rendah hati dibawa melanggar hukum, enggak pernah. Allah kita tuh Allah yang teratur. Istilah dosa dikit-dikit itu enggak apa-apa. Kan ada yang namanya dosa putih, kan? Enggak apa-apa. Saudara, dosa ya dosa. Upah dosa adalah maut. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada siapa?
kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, kalau Anda dikasih hikmat akan masa depan, Tuhan tuh kan seringnya gitu kan, nanti kamu tuh kayak begini. Dan Anda pusing, caranya kok tahu begini, terus aku harus bagaimana Tuhan? Ki kudu piye, gimana aku tahu ke depannya gini, terus aku harus bagaimana? Kadang-kadang kita tuh disuruh mikir, bergumul sampai bingung Tuhan gimana. Tanya Roh Kudus lagi hari demi hari harus bagaimana. Tim yang mana yang harus disiapkan. Saya harus melangkah yang bagaimana. Itu ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang sombong. Nek ngono aku bisa. Di kantor, aku ini berprestasi seluruh Indonesia Raya. Wah, kalau Anda menghadap Tuhan koyok ngono, saudara. Wah, ya Anda pakai jalan Anda sendiri. Selesai, saudara. Nggak nyampe. Itulah kenapa ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan, aku nggak mau kayak gitu, aku nggak suka. Itu bukan caraku, itu bukan impian saya. Impian saya yang seperti ini. Lah, itu bukan rendah hati namanya. Ya sudahlah, urusan Tuhan lah. Aku pakai caraku sendiri. Ya terserah. Choice is yours. Pilihan di tangan Anda, pilih yang mana terserah. Bunda Teresa pernah berkata, Anda tahu Bunda Teresa? Tidak menikah. Sekarang ini kalau orang ngomong belum menikah gitu, sudah usia 40 lebih kan kupingnya gatel. Karena sampai merah kemana-mana, sudah menikah belum? Sudah menikah belum? Emang kenapa sih? Anda pikir menikah itu terus jadi wow gitu? Nanti sudah menikah, orangnya gerembeng lagi, sudah umur 45 enggak punya anak. Bunda Teresa tidak menikah. Jadi minimal yang Anda mendengarkan YouTube channel ini Anda mulai berbesar hati, terutama yang jomblo-jomblo gitu kan, yang enggak menikah-menikah itu mulai berbesar hati. Wah, berarti aku kayak Bunda Teresa. Ya amin toh saudara. Bunda Teresa berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Jadi sifat yang baik itu punya embok, punya ibu, itu kerendahan hati. Kalau Anda enggak punya kerendahan hati, Anda enggak bakal punya sifat yang baik. Karena kerendahan hati itu adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dalam kerendahan hati, Bunda Teresa ngomong apa? Kasih kita menjadi nyata. Itulah kerendahan hati, itu sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa. Lingkungan Anda lagi kayak apa kacaunya? Lagi chaos, lagi membuat orang tuh sumpek panas. Kalau Anda rendah hati, Anda tetap damai, enggak ada rasa takut. Karena Anda tidak mengajak permusuhan, Anda ngajak perdamaian dan Anda mengasihi mereka. Firman Tuhan menekankan bahwa persekutuan hidup bersama dengan orang lain itu semakin punya arti, semakin punya dampak jika Anda dan saya yang ada di dalamnya punya sikap kerendahan hati, saudara. Bukan sikap pengen pamer, di antara tim ini yang paling hebat siapa? Siapa yang paling pinter? Gelarnya lebih banyak yang mana? Pengetahuannya lebih luas yang mana? Enggak, saudara, enggak. Firman Tuhan menekankan bahwa persekutuan hidup bersama semakin punya arti, semakin berdampak jika semua yang ada di dalamnya punya sikap kerendahan hati. Itu buah teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menunjukkan teladan terbesar tentang kerendahan hati. Saudara, Dia rela menjalankan misi Allah Bapa dengan memberi dirinya mati tersalib sebagai wujud totalitas kasihnya agar kita manusia diselamatkan. Bayangkan kalau 100% Allah dan 100% manusia ada untuk menyelamatkan manusia, tiba-tiba kehendak Tuhan Yesus batal, enggak jadi. Apa ndak runyam, saudara? Nanti Anda baca di Filipi
pasal 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah saudara. Saya pernah sharing bagaimana sifat-sifat Allah kan kepada Anda. Dan kali ini firman Tuhan berkata yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Wih, itu rendah hati banget. Rupanya Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus memberi teladan tentang sikap kerendahan hati yang teragung. Yesus mengesampingkan kepentingan dirinya, kemuliaan dirinya, hanya demi manusia, saudara. Dari apa yang telah Tuhan teladankan bagi kita, ada beberapa hal yang pagi ini dapat kita renungkan. Yang pertama, sikap kerendahan hati itu mengarahkan Anda dan saya untuk sadar. Sadar apa Pak? Sadar bahwa kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kita tuh hanya tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Itu sikap rendah hati yang harus mengarahkan kita untuk sadar. Keberadaan Anda dan saya masih dapat menikmati hidup sampai saat ini. Apa yang kita miliki, yang kita banggakan dalam hidup kita semua itu bersumber dari Tuhan. Itulah kenapa orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Saudara, saya sudah mendapatkan berita beberapa hari yang lalu. Saat di Inggris itu memasuki krisis, sampai-sampai anaknya itu enggak bisa bawa makan, cuman bawa tempat kosong. Kepala sekolah di seluruh Inggris melaporkan anak-anak kelaparan hingga rela mengunyah karet, saudara. Tidak sedikit dari anak-anak itu memilih ke taman bermain saat jam makan siang karena enggak mampu beli makan. Sekarang saya tanya, siapa di tempat ini yang enggak bisa sampai makan? Enggak ada kan? Saya punya satu cuplikan di mana bulan Oktober ini kita melakukan kegiatan Lantera Berbagi. Satu cuplikan buat kita semuanya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu,
Saudara, kalau Anda lihat di bulan Oktober ini, kalau Anda ngasih pengemis, Anda bagi nasi bungkus, Anda kena denda 1 juta. Apakah dengan begitu kita enggak melakukan apa-apa? Tidak. Melihat seperti itu, yang namanya kita tuh bersyukur, maka kita akan tahu bagaimana untuk mengasihi orang lain. Itulah kenapa saat Lentera Berbagi ini dicetuskan idenya oleh Pak Doni, saya hanya ngomong apa? Nanti Bapak akan diberikan detailnya oleh Roh Kudus sendiri. Ada beberapa hal saat kita mau melakukan Lentera Berbagi. Kita bisa memberikan donasi lewat tempat ibadah, panti asuhan, lembaga-lembaga sosial. Dan dari tempat-tempat itulah nanti itu disalurkan, saudara. Itulah kenapa kalau orang mau tahu bahwa dirinya perlu bersyukur dalam keadaan apapun, coba Anda lihat, buka mata, buka telinga. Dengar kabar lagi akan masuk resesi 2023. Bapak takut? Enggak. Ngapain takut? Berapa kali kita dengar resesi? Berapa tahun kita hidup dengar resesi? Kita juga sampai sekarang melangkah bersama Tuhan. Apa yang ditakuti? Tapi pastikan rendah hati. Karena saat Anda rendah hati, Anda mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya. Dipertaruhkan, saudara. Dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Aku enggak mau yang kayak gitu. Loh, saya juga enggak mau walaupun saya punya kemampuan dikasih tahu. Tapi saya tidak mau yang kayak gitu, Tuhan. Berulang kali ngomong apa? Oh, jadi pakai kehendakmu lah. Ya enggak sih, Tuhan. Saya rela. Enggak, Tuhan. Pakai caraku udah terlalu banyak kesalahan. Itulah kenapa orang rendah hati itu orang yang mau, yang mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah yang selalu yakin bahwa hidup ini dipenuhi sukacita apapun keadaannya. Orang yang rendah hati itu mau yang selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan yang baik. Kalau Anda doa diizinkan Anda mengerti bahwa Tuhan masih mengasihimu sampai hari ini. Saudara, jangan tolak Dia. Yang kedua, kalau yang pertama kita belajar, sama-sama belajar bahwa sikap kerendahan hati itu mengarahkan kita untuk sadar kita tuh enggak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk kita tuh dalam menjalankan setiap karya kita, setiap pekerjaan kita setiap hari. Kita tuh menjadi pribadi yang punya sikap rendah hati, yang selalu kita tahu bahwa kita tidak dapat hidup, kita tidak dapat berkarya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Enggak bisa. Anda mau jadi pemimpin, pengennya sendirian, enggak dipimpin siapa-siapa. Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu selalu orang yang punya pengikut. Ada orang yang dipimpin. Maka ada kehadiran orang lain dalam hidup Anda dan saya. Hadirnya orang lain dalam hidup Anda dan saya itu jadi bagian yang penting dalam setiap karya-karya. Karena orang lain itu bersama dengan kita turut berperan dalam mencapai berbagai pencapaian dan dalam mencapai berbagai kemajuan, saudara. Jadi orang lain itu enggak cuma sekedar ada, atau kita enggak cuma sekedar store muka. Yang penting aku udah committing loh yo, kan wajahku ada. Absen ya, bukan cuma sekedar store wajah, cuman absen saja, enggak. Tapi Anda hadir, saya hadir itu memberi arti, saudara.
Pahami dulu, itulah kenapa orang yang rendah hati itu orang yang dapat membangun. Orang yang dapat menjaga relasi, jaga hubungan hidup bersama dengan orang lain. Dalam keseharian di tempat dimanapun Anda berada, saudara. Orang rendah hati itu orang yang tidak merasa paling baik, merasa paling hebat, paling bisa, paling tahu, paling pinter. Enggak saudara. Kerendahan hati tidak bersikap meremehkan orang lain, tapi justru mengarahkan Anda dan saya untuk mengenal diri dan menyadari bahwa ada banyak kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam diri saya. Dan Anda dan saya akan mampu melihat dan mengakui dan menghargai orang lain dalam berbagai kelebihan mereka. Perhatikan, termasuk kekurangannya. Orang lain juga punya kekurangan. Memangnya kita tidak sama, tapi hargai saudara. Kita memang berbeda. Anda nggak bisa jadi saya nggak bisa jadi Anda. Tapi bersama-sama kita bisa memberikan karya-karya kemajuan-kemajuan yang berdampak dengan Tuhan. Orang yang rendah hati, perhatikan, adalah orang yang berintegritas. Itulah kenapa landasan kepemimpinan rohani yang dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama apa? Alkitab. Yang kedua apa saudara? Mengandalkan Allah. Yang ketiga, rendah hati. Apa yang keempat saudara? Integritas. Sebelum kita bahas yang itu, pahami. Orang yang rendah hati adalah orang yang berintegritas. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada kemunafikan dalam bersikap, bertutur kata, dalam bertindak, tapi melakukan semua karya-karyanya atas dasar kebenaran dan keadilan yang pada akhirnya akan punya dampak kebaikan bagi banyak orang. Yang setuju katakan yes. Ketika kita punya sikap kerendahan hati, kita akan melakukan semua pekerjaan tanpa melihat siapa yang akan dapat pujian. Nanti kalau aku mengerjakan ini yang dipuji itu percuma, jarke wae, dijar-jarke wae, gendeng nglakukno kon dhewe sing dipuji bukan kita. Kita enggak perlu melakukan itu. Aduh, kerdil sekali, Saudara. Bagi kami, bagi saya sih, enggak perlu pujian. Saya tipe orang harusnya, pengennya tuh enggak usah bawain firman. Pengennya. Istri saya ngomong apa? Kalau kamu enggak bawain firman, lihat hasilnya. Data dibuka. Lihat, belum saatnya kamu tidak berfirman. Aduh. Kamu pengen limpahkan semua ke orang lain kan? Ini loh hasilnya, data mengatakan begini. Aduh, saya tuh bukan tipe orang yang mau tampil. Saya pengen jadi orang tuh selalu hanya di belakang layar. Tapi tidak bisa Pak. Makanya saran saya kalau nanti ibadah online, ya kalau sering muncul wajah saya terus, hanya beberapa kali diganti gitu ya. Saran saya kalau Anda sudah mulai bosan minum antimo, saudara, minumlah antimo biar gak mabuk. Saat kita punya sikap rendah hati, kita akan melakukan semua pekerjaan tanpa melihat siapa yang akan mendapatkan pujian. Melainkan yang perlu kita lakukan adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mempersembahkannya untuk kemegahan dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk puji-pujian yang sia-sia, bukan untuk bangun panggung kita, bukan. Ngapain? Dalam hidup ini banyak orang bisa ngomong baik, saya baik, bertindak baik. Saya beritahu, orang jahat juga dapat berbuat baik, saudara. Bukan hanya orang baik saja yang dapat berbuat baik. Orang jahat juga bisa berbuat baik. Tapi hanya sedikit orang yang dapat menjaga hatinya agar tetap tulus dan punya kerendahan hati. Mari kita baca Amsal 18 ayat 12 dikatakan apa? Amsal 18 ayat 12 dikatakan apa?
tinggi hati. Apa saudara? Mendahului kehancuran. Anda mau hancur? Gampang, dilihat. Gerak-geriknya kelihatan. Cara ketawanya, cara ngomongnya, cara nyombongnya. Kalau itu sudah mulai, oh ya wes, Anda harus tegur kalau itu tim Anda. Kamu hati-hati. Ojo kebablasan. Ingat, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati, perhatikan, mendahului apa saudara? Kehormatan. Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat keempat dikatakan apa? Ganjaran kerendahan hati. Oh ada ganjarannya bos. Ganjaran kerendahan hati. Dan takut akan Tuhan. Apa saudara? Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Anda mau rendah hati? Anda takut akan Tuhan. Ganjarannya apa saudara? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, itulah kenapa kalau Anda baca di rumah, di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, saya hanya memperhatikan yang ayat 14 saja, dikatakan begini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara, Naaman, panglima perang kerajaan Aram. Ingat, panglima perang. Oh hebat ini. Tapi tidak enaknya, Naaman panglima perang kerajaan Aram. Ini yang tidak enak, terkena penyakit kusta. Secara politis kerajaan Aram itu musuh utama kerajaan Israel. Ingat, bayangkan. Naaman panglima perang kerajaan Aram. Nah, kerajaan Aram itu musuh utama kerajaan Israel. Panglima perang kerajaan Aram terkena penyakit kusta. Sebagai seorang yang terkemuka di kerajaan Aram, perhatikan penyakit kusta yang diderita Naaman sangat memalukan. Orang yang kena penyakit kusta di zaman itu harus dikucilkan dan dibuang dari kehidupan sosial. Jadi Naaman gak bisa sosialita, gak bisa, dikucilkan. Akan tetapi muncullah seorang gadis Israel yang menjadi budak di rumah Naaman. Jadi budak, jadi hamba, budak pembantu. Menyarankan Naaman pergi ke Israel. Nah, kalau Naaman gak rendah hati, loh aku kerajaan Aram panglima perang. Mosok lu nanggone musuh saya di Israel, wong musuhan sama Israel. Disarankan sama budaknya pergi ke Israel, meminta kesembuhan kepada nabi di kerajaan Israel. Anda baca di ayat 3. Maka tampillah Elisa menawarkan diri untuk menyembuhkan penyakit kusta yang diderita Naaman. Di tengah hiruk pikuk masalah politik, karena Raja Israel merasa tersinggung dan marah dengan kedatangan Naaman. Raja Israel aja tersinggung dan marah, Naaman mampir. Sebagai panglima kerajaan Aram, dia itu musuh Israel. Pada awalnya Naaman tidak menyukai cara yang disarankan Elisa kepadanya. Ingat baik-baik. Nabi ngomong, Naaman gak suka. Itu kan kita banget gitu loh. Saya dikasih tahu, saya juga tidak suka. Saya berapa kali ngasih orang tahu, orangnya tidak suka. Ngelewong deh, belang, terserah. Wong saya jadi kasih tahu juga kadang-kadang gak suka. Tapi saya belajar. Pada awalnya Naaman tidak menyukai cara yang disarankan Elisa kepadanya. Apa? Sederhana, mandi 7 kali di sungai Yordan. Anda pikir gampang apa mandi di sungai Yordan?
Kotornya loh Bapak Ibu. Berarti kan dia merasa bahagia. Oh tidak Pak. Dia merasa terhina dengan cara yang ditawarkan Elisa. Itu kalau saya jadi Naaman, lebih baik kustalah daripada aku terhina. Itu kayak gaya sombongnya saya kan gitu. Aku ki panglima perang, lebih baik kusta sampai mati daripada koyok ngono terhina. Laopo. Tapi ingat, dia juga terhina dengan cara ditawarkan Elisa. Perhatikan, akan tetapi, lah itu yang menyelesaikan. Lahir, pilihan, dan meninggal. Anda mau pilih yang mana? Akan tetapi, atas saran dan pendapat dari pegawainya, tim itu pengaruh saudara. Pengikut Anda itu pengaruh. Wis tala Naaman, bos, wis tala. Nek cuman kuwi tok dilakoni mawon nggih. Mangke kan sembuh kustane. Nggih. Nggih ngono. Makanya lingkungan itu pengaruh, Pak, Bu. Atas saran dan pendapat dari pegawainya, Naaman akhirnya mengikuti cara yang ditawarkan Elisa. Berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan perhatikan di ayat 14 yang kita baca tadi, dan Naaman menjadi sembuh. Selamat, selamat. Gara-gara rendah hati, Pak. Naaman sembuh dari sakit kusta yang dideritanya. Karena ia dengan rendah hati mau mendengarkan saran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ia mau taat melakukannya. Anda disekitari oleh orang-orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Kalau Anda kumpul sama orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, karena menganggap dirinya adalah Tuhan atas dirinya sendiri. Kita kuasai dunia dengan cara kita. Itu yang Anda kumpulin. Wah, selesai Pak. Saudara, proses panjang kesembuhan Naaman menggambarkan rencana agung Tuhan Allah yang memakai setiap orang untuk mewujudkan rencananya. Rendah hati Pak, persiapkan dirimu, persiapkan langkahmu untuk kedepannya. Tuhan itu tidak bosan ngomong-ngomongi, terus diomongkan, diingatkan, dikasih visi, dikasih gambaran. Kita ndablek, tidak mau persiapan, enggak peduli, wis mengko itu urusan belakangan, nanti saja, nanti kalau sudah tekan gone baru saya pikirkan. Terlambat. Ayub 36 ayat 7 dikatakan apa? Tim pujian maju ke depan, persiapkan perjamuan kudus. Ayub 36 ayat 7 ngomong apa? Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Apakah Anda orang benar? Apakah saya orang benar? Kalau Anda orang benar, iya, Tuhan tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja, di atas tahta, sehingga mereka tinggi egonya, ora ono tinggi egonya, tinggi jabatannya, enggak. Tinggi powernya, enggak. Tinggi martabatnya, saudara. Iya, tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja, di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Saudara, sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja, dengan Tuhan bisa diubah jadi luar biasa. Jangan rendah diri, tapi tetap rendah hati. 1 Korintus 1 ayat 7-29. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas. Ojo kebablasan. Memang Anda diberikan free will, kehendak bebas. Tapi jangan kebablasan Pak, Bu, Nak.
Kebebasan kita itu ada batasnya, yaitu Tuhan sendiri. Jangan melampaui batas. Juga jangan jadi orang yang suka berdusta. Itulah pada saat saya renungkan, Tuhan firman kok koyok gini. Saya diproses, saudara. Saya akui saya sombong. Saya tipe orang yang tidak pernah mau jadi nomor 2. Maunya jadi nomor 1. Proses terbesar itu saya lalui. Itulah kenapa saran saya berkaca, ambil cermin berkaca. Sebelum kita melontarkan pikiran perkataan negatif bagi sesama kita, sebelum kita menghakimi orang lain. Berkaca, karena kalau Anda mengantarkan sesuatu yang negatif, Anda menghakimi orang lain, Anda dan saya sedang mengundang penghakiman atas diri kita sendiri. Itulah kenapa yang saya takuti. Yang saya takuti. Ketika hati saya mengeras dan sulit menerima nasihat, namun saya sangat pandai menasihati. Yang saya takuti, aku merasa paling benar sehingga merendahkan kebenaran yang lain. Yang aku takuti, egoku terlalu tinggi sehingga merasa aku paling baik di antara yang lain. Yang aku takuti, aku lupa berkaca, lupa bercermin diri saya sendiri, namun sibuk berprasangka buruk kepada yang lain. Yang aku takuti, saat ilmuku dan harta-hartaku akan membuat menjadi sombong sehingga memandang rendah dan membeda-bedakan orang lain. Yang aku takuti, lidahku semakin lincah membicarakan aibnya orang lain, membicarakan aibnya saudara-saudara saya, namun saya lupa dengan aib sendiri yang sudah menggunung, saudara. Yang saya takuti, aku hanya hebat dalam berkata-kata, namun buruk dalam bertindak. Yang aku takuti, aku hanya pintar dalam berkhotbah, namun sulit untuk mentaatinya. Yang aku takuti, aku hanya cerdas dalam mengkritik, namun lemah dalam memperbaiki diri sendiri. Yang aku takuti, aku benci dosa orang lain, padahal aku sendiri terus berbuat dosa dan aku enggan bertobat. Yang aku takuti, aku sudah berbohong tapi tidak merasa berbohong. Yang aku takuti, aku sudah bersalah atau berdosa tapi tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, malah menyalah-nyalahkan orang lain, enggak mau bertobat. Itulah kenapa Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. That is my choice, untuk dituntun Tuhan di jalan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan
saudara. Saya diingatkan, Anda masih ingat? Dulu waktu saya kecil, kalau saya main dengan sangat luar biasa bahagia sampai lupa makan. Walaupun masa lalu saya sering berkumpul dengan orang-orang yang salah tanpa pengawasan orang tua, tapi saya menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Sampai saya ingat, saya tuh sampai main, sampai lupa makan. Sampai maghrib bablas, ayo makan, siang belum, mainan terus gitu kan. Coba Anda lihat sekarang. Berapa banyak Anda dan saya setiap hari cari makan, cari uang, sampai Anda lupa main. Bahkan gak cuma lupa main, lupa ke gereja, lupa berdoa, cari uang terus, cari makan. Katanya mencari sebutir berlian dan sebongkah emas katanya. Apakah gak boleh Pak? Boleh, setuju saya, gak apa-apa. Tapi ingat ya, hidup itu bukan cuma sekedar cari makan. Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Hidup itu bukan sekedar cari uang bos. Sampai Anda lupa main sama anak Anda lupa main sama teman-teman Anda gak punya waktu untuk melayani, Anda gak ke gereja, gak Tuhan-Tuhanan. Ya ampun. Hari ini saya ingatkan lagi. Yang kalau Anda merasa bahwa diri kita sudah cukup rendah hati, hari ini saya ingatkan demi kasih Tuhan. Saya berdoa Anda paham bahwa hatimu lebih merendah lagi pada Tuhan. Siapkan tubuh dan darah Kristus. Terima perjamuan kudus. Arahkan hatimu hanya kepada Dia. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda dapat menutup mata Anda. Anda boleh bersujud, angkat hatimu kepada Dia. Sembah Dia saudara. Satakara maya sitikana mana. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sotokana maya sitakana ya sitikana mana. Satakara bara ya bara bara bara. Oh Tuhan. Ini kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Terima kasih kau ingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kau didik kami. Terima kasih kau mengasihi kami ya Tuhan. Sampai hari ini kau terus ingatkan kami bahwa kau mengasihi kami. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah apa yang daripadamu saja yang boleh terjadi ya Tuhan. Ampuni kami. Kami terus akan mau ikut Engkau. Apapun yang terjadi kami selalu akan ikut Engkau. Kami matikan keduniawian kami di Tuhan. Karena kami tahu terlalu banyak kesalahan yang aku lakukan. Justru malah membuat semuanya berantakan. Sedang kami sadar bahwa jalan itu jalan yang terbaik buat kami semua. Tapi biarlah hari ini kita yang ditegur Tuhan, dijamah Tuhan, diingatkan. Ingat baik-baik. Semua itu hanya karena kasih karunia-Nya. Kita mau semua yang setuju, yang percaya dibentuk Tuhan, kita katakan amin. Amin. Saudara, Anda bisa lihat dulu pengumuman yang untuk minggu ini. Oh, yo, yeah. Praise on, praise on, praise on, praise on, praise on, praise. All that is within me now, bless His name. Got a billion reasons I can celebrate. My God is great, my God is great. Grace on, grace on, grace on, grace on, grace on, grace. Ever since you called me out, my life has changed. Now I am forgiven and my soul is saved. I know I'm saved, it's by your grace. Praise on, praise on, praise on, praise on, praise on, praise. Can I get a witness to the way He saves? I can brag about it for all my days. Jesus saves, my Jesus saves. My God's got no limits. My God is the biggest. My God reigns on high. That's right. Praise on, praise on, praise on. She
Dan mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Anda bisa transfer. Anda juga bisa ke gereja, silahkan. Saran saya kalau gak ada gangguan fisik atau apapun, come. Kita ibadah onsite. Mari kita angkat persembahan. Tuhan, ini persembahan kami. Persembahan kami dengan harta kami. Bicaralah pada kami apa yang harus kami persembahkan. Kami mengembalikan ucapan syukur kami, nasar kami, buah sulung kami, persepuluhan, diakonia, Lantera berbagi, apapun Bapa. Kami percaya kami menabur hanya karena Engkau. Karena Engkau sungguh-sungguh berarti buat kami. Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Apa yang kami tabur, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan mari kita sebelum akhiri ibadah pagi hari ini, kita mengangkat tangan kita dan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dan kita semua yang mau dibentuk Tuhan, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, kita katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Saudara semuanya, terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all. Haleluya. Kita percaya kita sudah diberkati oleh firman pada pagi hari ini. Kita mau berkati Tuhan juga. Dan kita mau memberikan pujian terbaik bagi Dia. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tadi itu mulai jam berapa ya? Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati.